Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari teman kita Eva. Kita kasih aplaus buat Eva nih. Oke, baik. Selamat pagi Ibu dosen, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Ya, menurut sepengetahuan saya. Jadi di sini kita sharing-sharing aja. Jadi secara pengertian sederhananya, cloud computing itu adalah cara menyediakan layanan melalui internet, mengakses, menyimpan, dan mengelola data aplikasi secara online. Nah, jadi teman-teman pernah nggak membuat sebuah aplikasi atau web? Kayak contohnya kita kemarin buat web tuh di semester 1. Nah, kita kan paling buat web statis ya. Tapi kalau web kita itu sudah advance, secara sederhananya misalkan kita membuat web yang bisa menyimpan data atau mengupload video atau mengupload foto kayak Instagram, YouTube, itu kan perlu penyimpanan ya. Misalkan nih, kalau kita pakai komputer kita sebagai server, contohnya Yudi mau nyimpan file di webnya Jetro 10 GB gitu. Wah, oke lah kalau cuma Yudi. Kalau kita sekelas 10 kali 20 udah 200. Kalau satu Bandung udah berapa tuh? Bisa meledak itu komputernya si Jetro buat nyimpan data. Nah, disinilah fungsinya para perusahaan penyedia cloud computing, atau yang kayak kita tahu ada AWS, ada Google Cloud, ada Cisco, ada apalah gitu, banyak lah pokoknya, Alibaba, Oracle, Sales, bla bla bla. Nah, mereka ini menyediakan komputer server yang udah gede banget gitu, yang kapasitasnya bisa berjuta-juta tera. Nah, kalau kita lihat perumpamannya seperti ini nih. Ini ada si Jetro nih. Jetro. Nah, Jetro nih. Dia mau buat website, atau dia mau buat sosmed, atau dia mau buat e-commerce gitu. Tapi dia nggak punya komputer server yang bisa menyimpan sampai berjuta-juta tera lah, atau beribu-ribu tera gitu kan. Karena kan nanti si website e-commerce-nya pasti diakses banyak orang gitu, mau ngupload gambar, ngupload video gitu kan. Jadi dia nyewa nih si AWS pinjam server kau, gede servernya, wah segede gaban. Nah, dia kan nggak perlu, si Jetro kan nggak perlu punya server yang segede ini. Dia tinggal pinjam aja sama si ininya, si AWS-nya. Nanti si Yudi nih mau akses webnya, Yudi. Jadi si komputer ini nggak perlu lagi langsung berkomunikasi ke sini. Udah dapat, misalkan dia mau download gambar yang dari webnya si Jetro, dia nggak perlu ngambil dari si datanya yang dari di komputernya si Jetro, tapi dari cloud computingnya, dari si server yang disediain oleh AWS, oleh Amazon gitu, sederhananya gitu. Juga Jetro kalau mau ngambil ya tinggal kesini aja gitu loh, nggak perlu langsung ini, karena kan disimpan di sini semua gitu. Makanya disebut cloud computing gitu, kayak minggu kemarin video itu. Nah, kemudian manfaat ya, seperti yang udah di spill tipis-tipis tadi ya, itu ada skalabilitas, kemampuan menyesuaikan kapasitas. Nah, kenapa disebut kemampuan menyesuaikan kapasitas? Ya karena tergantung Jetro, dia mau nyewa 50 GB, mau nyewa 100 GB, ya dia tinggal bilang ke orang AWS-nya gitu, sewa dong 50 GB gitu, bayarnya berapa? Sekian, lebih murah. Dia mau nyewa 100 GB ya sekian. Kalau dia makin banyak, makin gede, ya tinggal nambah aja biayanya gitu loh, sesuai kebutuhan kita kan mau berapa. Kemudian ada efisiensi biaya seperti yang tadi dijelaskan, akses global. Nah, datanya bisa diakses di mana saja gitu. Contohnya tadi kalau dia cuman di sini, si Jetro mau berkomunikasi dengan komputernya Yudi. Kalau yang kayak kita belajar di Jarko kan harus ada kabelnya tuh, pakai kabel internet baru bisa kan, baru bisa ngambil data gitu kan. Nah, kalau pakai cloud computing kan nggak, tinggal diupload aja, nggak perlu tersambung secara fisik, tapi tinggal perlu internet aja gitu loh. Kemudian keamanan, ya udah jelas lah keamanan.
yang nyimpannya ini AWS gitu, Amazon, yang duitnya udah segede gaban gitu kan, pasti disembunyiin tuh servernya di mana tuh, terserah mereka gitu, kita nggak tahu, ya jelas aman. Kemudian fleksibilitas pekerjaan jarak jauh, ya misalkan Jetro mau mengembangkan aplikasinya dari Afrika lah, dari Amerika lah, ya bisa gitu loh, karena dia internet online gitu. Nah, kemudian contoh penerapannya, ya yang sederhananya Google Drive, kita mau nyimpan file ya tinggal upload aja, nggak perlu kita punya si hard disknya gitu, tinggal kita upload. Kemudian ada aplikasi produktivitas kayak Google Worksheet. Google Sheet tuh yang biasa kita pakai, beda dengan yang Google Excel ya, itu kan tinggal online, aplikasinya nggak perlu di-download, tapi kita bisa simpan datanya lewat Google Drive karena udah terintegrasi sama Google Drive gitu kan, Google Workspace. Kemudian streaming, Netflix, Spotify, ya nggak perlu kita download kan lagunya kan, itu online gitu. Mereka punya database yang mereka pakai di si cloud computing ini, mereka juga pasti pakai itu. Kemudian e-commerce, ada Amazon, eBay, Tokopedia, mereka juga pakai. Kemudian ada game online, Fortnite, PUBG, ya itu kan semua kita download dari Steam. Ya mungkin kan Steam nyimpan di satu komputer terus kita download gitu, dia pasti pakai cloud computing. Karena game yang disimpan juga bukan cuma 1-2 game, pasti ada banyak gitu. Sedangkan satu game bukan cuma 100-200 MB, bisa berpuluh-puluh GB itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh layanannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi, perumpamaan yang paling enak kita nangkep gitu, itu tuh seperti kayak kita ke rumah makan. Kalau kita pakai infrastruktur as service, si perusahaannya ini dia menyediain ini servernya, OS-nya, mau pakai apa tuh mereka sediain, tapi kita yang custom gitu. Contohnya kayak kita jadi kokinya, tapi kita nyewa alat dapurnya gitu, kita sewa pancinya, kita sewa kompornya, kita masak sendiri gitu loh. Terus nih, pengguna dapat menyewa server, menyimpan, dan jaringannya bisa di custom. Itu mah ke depan lagi lah, lebih advance jaringannya mau gimana, nanti kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Contohnya ada Amazon EC2, Google Computer Engine. Nah, kemudian ada PaaS, Platform as Service, menyediakan platform pengembangan yang lengkap di cloud. Pengguna fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan infrastruktur. Nah, ini ibaratnya kayak kita ngomong ke kokinya nih, koki tolong buatin nasi goreng, buatin bakso. Ya nanti tinggal kita nikmatin aja baksonya gitu. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin servernya mau gimana, OS-nya mau OS apa, jaringannya mau yang model gimana, IP-nya berapa. Nggak perlu, kita tinggal custom aja, tinggal kita ya pakai aja layanan yang disediain gitu loh. Tapi kita tetap mengembangkan aplikasinya sendiri. Nah, contoh yang pakai ini nih Snapchat. Snapchat itu mereka cuma buat aplikasinya toh, tapi yang segala infrastrukturnya atau bagaimana, mereka pakai Google App Engine. Kalau Snapchat, ada yang pernah pakai nggak Snapchat? Snapchat yang buat foto-foto itu loh, yang ada filter-filter anjing, filter-filter apa gitu yang lucu-lucu gitu. Nah, kemudian contoh yang pakai infrastruktur as service ini Netflix, Spotify, terus apa lagi tadi ya? Ya pokoknya itulah. Pokoknya yang diingat tuh cuman Netflix, Spotify. Ada Hula juga tadi, cuman nggak tahu Hula itu aplikasi apa. Oh, Reddit atau Facebook, Instagram. Ya itu udah pasti itu pakai yang begitu. Kemudian software as service, dia cuma menyediain aplikasinya aja. Kita nggak perlu mau dibuat bagaimana model aplikasinya, nggak perlu. Kita cuma pakai jasanya aja. Contohnya itu Google Drive. Nah, kalau kita pakai Google Drive kan ya nggak mungkin kan kita mau nyeting jaringannya gimana, servernya gimana, ya nggak mungkin. Kita cuma bisa buat nyimpan si datanya toh gitu. Nah, jadi ya ada perbedaannya jelas lah di antara ketiga ini. Kalau di sini kan kita bebas mau custom bagaimana modelnya, karena kita sebagai kokinya tadi, kita
nyewa alatnya, kita pakai gitu sesuai kemauan kita. Kalau ini ya kita tinggal custom aja. Si PAS ini kita mau makanan yang bagaimana ya tergantung kita tanyain ke kokinya gitu, tanyain ke si AWS-nya, tolong sediain server yang ini gitu. Nah kemudian kalau yang software ini ya sudah aplikasi jadi gitu. Ya jadi mungkin sekian dulu. Mohon maaf jika ada keterbatasan kata-kata dalam penjelasan, ada salah guna kata atau bagaimana atau kurang mengerti, mohon maaf. Atas kesempatan waktunya saya ucapkan terima kasih.